Hai 77 lovers, negara kita sekarang ini tengah berduka karena baru saja mengalami kecelakaan sebuah pesawat yang juga menewaskan banyak sahabat kita. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi ya. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Amin. Nah, ngomong-ngomong pesawat nih guys. Pesawat terbang seperti yang kita ketahui sekarang ini telah mengalami banyak perubahan. Dari bentuk awalnya yang diciptakan oleh Wright bersaudara, konstruksi pesawat pertama yang menggunakan kayu dan kain sudah sepenuhnya berbeda dari Boeing Dreamliner saat ini. Dengan kemajuan teknologi kedirgantaraan yang terus-menerus, sulit untuk mengikuti semua hal menakjubkan yang dapat dilakukan oleh pesawat saat ini. Nah, di bawah ini ada 7 hal yang mungkin tidak banyak diketahui mengenai pesawat terbang. Apa saja ya kira-kira? Oke lah guys, simak ya. Tapi buat kamu yang baru mampir, jangan lupa di like dulu videonya, subscribe channelnya, dan nyalakan juga loncengnya agar bersama kita terus berbagi informasi yang smart, inspiratif, and amazing dari Sisi Gelap 77. Tujuh lovers, ternyata pesawat dirancang untuk tahan terhadap petir. Rata-rata setiap harinya bumi dihantam 40.000 petir. Petir biasanya terjadi saat hujan deras melanda suatu wilayah di bumi. Namun, karena luasnya bumi, maka kemungkinan petir mengenai suatu pesawat sangatlah kecil. Diperkirakan petir menyambar setiap pesawat sekali dalam setahun, atau 1 kali setiap 1000 jam penerbangan. Ya, meskipun petir memiliki sifat untuk mencari konduktor terdekat di bawahnya, namun pesawat yang tengah terbang jarang mengalami sambaran petir. Menurut kisah 1001 fakta sains tersuper di dunia, pesawat dilengkapi oleh sistem static discharge pada badannya. Sehingga kemungkinan tersambar petir menjadi sangat minim. Energi yang dilepaskan sambaran petir konon lebih besar daripada yang dihasilkan pusat pembangkit tenaga listrik. Ya, seperti diketahui, petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik di udara. Akibat gesekan antara awan atau benda dengan udara, maka timbul muatan listrik statis pada benda itu. Nah, sama halnya dengan pesawat. Saat bergerak di udara akan terbentuk listrik statis di badan pesawat. Namun, SD negara membuang listrik ke udara, sehingga kecil kemungkinan tersambar petir. Guys, benar-benar fakta bahwa tidak ada tempat duduk yang paling aman di pesawat. The Federal Aviation Administration or FAA Amerika Serikat mengungkapkan setiap kejadian atau kecelakaan itu unik dan bisa terjadi ketika di udara saat pendaratan dan kejadian lainnya. Namun demikian, hasil studi yang dilakukan oleh FAA pada tahun 2015 dengan melakukan analisa terhadap 17 kecelakaan pesawat yang terjadi sejak tahun 1985 menunjukkan hasil yang beragam. Penumpang atau penawak yang duduk di bagian depan pesawat memiliki 38% kemungkinan kematian ketika terjadi kecelakaan. Penumpang yang duduk pada bagian sayap atau tengah pesawat, kemungkinan kematiannya adalah sebesar 39%. Sementara itu, pada bagian belakang cenderung lebih tipis angkanya, yaitu sebesar 32%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan seorang penumpang dapat bertahan hidup lebih besar ketika duduk di bagian belakang pesawat. Ada begitu banyak variabel yang berperan,
sehingga mustahil mengetahui tempat duduk untuk selamat dari kecelakaan. Wah, ternyata di pesawat itu ada ruang tidur rahasianya loh guys. Penerbangan jarak jauh cukup menantang bagi para penumpang. Jadi bayangkanlah apa yang dialami para pilot atau awak kabin yang bertugas dalam perjalanan jauh dengan waktu belasan jam. Demi membantu mengatasi kelelahan, beberapa pesawat seperti Boeing 777 dan 787 Dreamliners dilengkapi dengan kamar-kamar kecil di mana kru penerbangan bisa sedikit menutup mata. Kamar tidur biasanya diakses melalui tangga tersembunyi yang mengarah ke kamar kecil berlangit-langit rendah dengan 6 hingga 10 tempat tidur, kamar mandi, dan terkadang hiburan di pesawat. Seru banget. Boleh coba nggak ya? Ntar deh jadi pilot wati dulu. Ban pesawat terbang didesain tidak untuk melompat ketika mendarat. Ban pesawat dirancang memang untuk menahan berat beban yang luar biasa 38 ton dan dapat menyentuh tanah dengan kecepatan 170 mil per jam. Ban pesawat dipompa ke 200 psi, yaitu sekitar 6 kali tekanan yang digunakan pada ban mobil. Jika sebuah pesawat membutuhkan ban baru, awak darat hanya mendongkrak pesawat seperti kamu menginginkan mobil. Selanjutnya, kabin kru mematikan lampu ketika akan mendarat. Nah guys, ketika pesawat melakukan pendaratan, awak kabin akan meredupkan lampu interior. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pendaratan yang tidak baik, yang mengharuskan penumpang untuk segera keluar dari pesawat. Maka mata penumpang sudah akan terbiasa dengan kegelapan. Pramugari juga akan meminta penumpang menaikkan jendela mereka sebelum mendarat, sehingga mereka akan dapat menyesuaikan diri untuk dapat melihat situasi di luar pesawat jika terjadi keadaan darurat dan menilai apakah satu sisi pesawat lebih baik untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya nih guys, ada yang tahu nggak ya fungsi lubang di jendela pesawat? Amati baik-baik jendela pesawat terbang dan kita pasti akan melihat ada yang aneh, yaitu lubang kecil di bagian bawah jendela. Ketika diperhatikan lebih seksama, ternyata jendela pesawat terbang terdiri dari 3 lapis dan lubang tersebut ada di lapisan tengah. Hal tersebut berfungsi sebagai perlindungan terhadap penurunan tekanan udara ketika pesawat terbang semakin tinggi di atmosfer. Ketika sebuah pesawat terbang mengurangi ketinggian, maka tekanan udara pun turun mendadak. Padahal kabin dirancang agar tetap memiliki tekanan udara yang nyaman, sehingga ada perbedaan besar tekanan udara di luar pesawat dan di dalam kabin. Nah, disitulah peran lubang di jendela lapisan tengah, yaitu untuk membantu menyeimbangkan perbedaan tekanan udara, dan jendela lapisan dalam berguna untuk melindungi lapisan tengah. Next, makanan di pesawat tidaklah enak. Makanan pesawat memiliki reputasi yang buruk, tetapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya makanan di pesawat tersebut. Makanan itu sendiri tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena kesalahan sebenarnya terletak pada pesawatnya. Sebuah studi Universitas Cornell tahun 2015 yang dilaporkan oleh Time menemukan bahwa lingkungan di dalam pesawat terbang dapat benar-benar mengubah selera makan dan minum seseorang. Makanan manis terasa kurang manis, sementara rasa asin akan semakin tinggi. Udara yang kering di dalam kabin pesawat tidak membantu karena kelembapan rendah dapat semakin mengurangi rasa dan bau yang membuat segala sesuatu di dalam pesawat tampak hambar. Menurut sebuah studi 2010 dari Fraunhofer Institute for Building Physics di Jerman, sekitar 30% lebih sulit untuk mendeteksi rasa manis dan asin ketika seseorang berada di udara. Nah guys, jadi paham kan sekarang? Selama ini disalahin makanannya. Taunya kan emang karena faktor kelembapan yang minim. Tuh. Oke 77 lovers, itulah 7 daftar unik tentang pesawat terbang yang wajib kamu tahu. Sebelum pamit,
Silakan klik like, subscribe, share deh sesukamu karena berbagi itu menyenangkan. Oke, bye-bye.